Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nabila Damayanti. Saya sebagai guru fikih di Sekolah SMP Sains Quran Al-Irsyad Jember. Pada hari ini kita akan belajar tentang akad mudharabah, meliputi pengertian, rukun-rukun, dan contohnya. Untuk metode pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah tausiah dan yang kedua yaitu praktik secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke. Masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Tentang mudharabah. Nah, kali ini kita akan membahas ulang tentang apa itu mudharabah dan juga nanti kita akan mempraktekkan bagaimana akad mudharabah itu. Ya, karena minggu lalu sudah kita belajar tentang mudharabah. Ada yang masih ingat mudharabah itu apa? Yang bisa katakan coba, mudharabah adalah pakai bahasa kalian sendiri deh, gak harus lihat di buku. Mudharabah adalah coba Alwan. Bagus, ada jawaban lain? Coba Azri, mudharabah itu bagaimana Azri? Ya. Oke, jadi ada jaminannya ya. Oke, jadi secara umum mudharabah itu adalah meminjamkan modal ya bagi orang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, keuntungannya apa dari akad mudharabah ini? Ya, bagi sisi peminjam modal dan juga bagi yang meminjam modal bagaimana? Coba Hafid, keuntungannya bagi yang memberikan modal itu apa? Oke, terus kalau yang keuntungan bagi yang meminjam modal bagaimana? Jadi sama-sama diuntungkan ya. Yang satu meminjam modal karena dia tidak punya uang tapi dia punya keahlian untuk mengembangkan bisnis. Yang satu dia punya uang tapi dia tidak punya keahlian untuk menjalankan bisnis. Jadi mereka bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan ya. Oke. Baik, sekarang Ustadzah akan memberikan contoh dari akad mudharabah. Nanti kalian akan Ustadzah bagi menjadi 2 kelompok. Lalu kalian akan mempraktekkan akad mudharabah itu ya. Silahkan videonya ditonton dengan seksama. Terus ditunjuk siapa yang mau jadi moderatornya ya, jadi narator. Silakan diskusi sama temannya ya. Ini mau membahas tentang apa? Mudharabahnya yang bagaimana? Bagaimana? Coba diceritakan. Ya, terus ingin melanjutkan. Iya, ada di kecurian. Oke, ada kecurian. Karena ada yang membeli, ada yang membeli 4,5 gitu. Tapi nggak punya. Ada di showroom. Modalnya siapa? Berapa? Mau pinjam berapa? 50 juta ke siapa? Yang jadi amil dan mudaribnya siapa? Mudarib yang memberikan modal. Mudaribnya
juta sama Zega. Yang pinjam ambilnya ya namanya Hafiz sama Hian. Yang pinjam 50 juta untuk bisnis bakso. Oke. Bagi hasilnya bagaimana? Dia 64 di apa? Yang 6, oh gitu. Yang untuk Mudharib berapa persen? Yang untuk yang memberikan modal 30, yang menjalankan 70. Ini yang jadi narator siapa? Sini Pram, sini. Nanti Pram. Mending Davin deh, Davin yang jadi narator. Oh, bisa. Kamu bisa emang. Apa Zega yang mau ini yang jadi naratornya? Biar bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan atau memberikan contoh tentang apa itu mudharib. Dapat diketahui mudharib adalah mudharabah adalah sebuah kerjasama antar dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Untuk para pemeran silakan masuk ke stage. Saya perkenalkan satu-satu tentang pemeran yang ada di depan. Alwan dan Rasya sebagai mudharib atau pemberi pinjaman. Azril dan Zaki sebagai al-amin atau pengusaha. Mari kita simak masing-masing contoh dari mudharib yang mereka peragakan. Ada bisa saya bantu? Saya dan bertemu dengan Mas Rasya. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Azril Rohim dan ini partner saya Muhammad Zaki Effendi. Saya kedatangan saya di sini ingin meminjam modal untuk usaha saya yang sedang bangkrut karena kecolongan. Saya membutuhkan modal dengan kisaran uang berapa ya? 120 juta Pak. Usaha GL Hedon Mas. Ya sudah. Keuntungannya gimana? Keuntungannya nanti Dapat untung nggak? ya pastinya Mas. Soalnya ntar kita bagi dua, sampean 50%, saya 50%. Dapat diketahui setelah percontohan atau kompilasi tadi, kita dapat mengetahui bahwa sigatul akad yang terjadi pada contoh tadi adalah berjabat tangan dan ucapan serah terima uang. Lalu ra'sul mal yaitu modal yang diberikan oleh al-mudharib kepada al-amil yaitu sebesar 120 juta dan al-amal yaitu pekerjaan al-amil adalah showroom hedon. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita sekarang perlu uang untuk modal usaha bakso kita. Ayo kita pinjam ke teman kita Zega. Assalamualaikum Zega. Kedatangan saya ke sini untuk meminjam uang untuk usaha bakso saya. Ya boleh, kalau tahu usahanya usaha apa? Usaha bakso ini kaki lima namanya. Saya ingin meminjam uang sebesar 50 juta. Apakah Bapak mau? Mau, tapi keuntungannya dibagi menjadi dua. Saya 40% dan kamu 60%. Apakah Bapak mau? Saya ingin mengajukan
saya 70% dan kamu 30%, karena kami perlu uang untuk modal membeli bahan-bahan bakso dan yang lain. Oh iya boleh. Silakan Pak. Tanda tangan di. Terima kasih Pak. Dari contoh tadi, Zigotul akadnya yaitu berupa secara tanda tangan tertulis, dan Rasul ma'alnya modal sebanyak 50 juta yang dipinjam, dan perjanjiannya 70% dan 30% dibagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita kesimpulan hari ini. Mudharabah itu apa? Kerjasama antara pemilik modal dan peminjam modal untuk menjalankan bisnis, dan keuntungannya dibagi menjadi 2 ya, sesuai dengan kesepakatan. Tadi rukun mudharabah ada berapa? Yang pertama ada 5. Yang pertama mudharib dan al-amil. Mudharib ini siapa? Pemilik modal yang meminjamkan modal, dan al-amil adalah yang menjalankan usaha atau meminjam modal. Oke, yang kedua tadi apa? Sighatul akad. Apa tadi yang di praktek pertama, di kelompok pertama, sighatul akadnya berupa apa? Berjabat tangannya, jadi hanya perjanjian secara lisan ya. Kalau di kelompok kedua, sighatul akadnya berupa apa? Berupa tulis ya, perjanjian tulis. Kira-kira yang lebih kuat itu yang mana? Yang tertulis ya. Kalau lisan itu bisa lupa, bisa juga diingkari nanti gitu ya. Jadi yang lebih aman adalah yang secara tertulis, karena di situ bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan yang meminjam modal itu tidak mau mengembalikan uang, maka yang meminjamkan uang itu nanti bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Buktinya apa? Ini ada perjanjiannya gitu ya. Oke, yang ketiga apa? Rasul ya. Rasul mal. Apa itu? Modal. Oke. Modal yang dipinjamkan. Yang keempat al-amal. Apa itu al-amal? Pekerjaan ya, bisnis apa yang dijalankan. Oke, yang kelima atau bagi hasil ya. Bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan, bisa 50-50, 60-40 atau 70-30 dan seterusnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham tentang mudharabah? Sudah cukup? Paham semua? Oke, Aziz silahkan duduknya yang bagus. Yakin sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan pekan depan ya. Pekan depan kita akan membahas tentang akad syarikah. Ya, jangan lupa dipelajari dulu di rumah apa itu syarikah, rukunnya bagaimana, dan contohnya seperti apa ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.